Di ujung utara Kanada, di tempat di mana dunia membeku menjadi hamparan putih tanpa batas, satu ledakan mengubah keheningan menjadi bencana. Tambang berlian Katka runtuh, gas metana meledak, terowongan hancur, 8 penambang tewas, dan 26 terjebak hidup-hidup. Waktu mereka terbatas, oksigen menipis. Hanya 30 jam untuk bisa bertahan. Dan satu-satunya peralatan yang mampu menyelamatkan mereka, wellhead raksasa atau bor raksasa, berada ratusan kilometer jauhnya. Untuk mengantarnya, perusahaan mencari orang-orang yang tak pernah mundur menghadapi bahaya. Terbentuklah tim Jim Goldenroot, legenda jalanan es, pemimpin konvoi; Mike McCain, sopir veteran dengan masa lalu penuh badai; Gertie McCain, adik Mike, jenius mekanik, mantan tentara dengan PTSD dan afasia; Tantu, pengemudi muda dengan tekad tak tergoyahkan untuk menyelamatkan saudaranya Cody yang terjebak di terowongan; dan seorang yang tampak sebagai pengawas, Tom Farney, agen perusahaan yang diminta untuk mengawasi misi ini. Karena jalur yang ditempuh sangat berbahaya, mereka menyiapkan 3 truk dan 3 wellhead. Konvoi 3 truk raksasa yang masing-masing membawa wellhead itu melesat ke jalur yang paling mematikan di Amerika Utara. Jalur yang hanya muncul saat musim dingin. Jalur yang berdiri di atas danau beku. Jalur yang bisa pecah kapan saja. Jalur maut itu adalah The Ice Road. Mereka harus melaju dengan batas kecepatan yang sudah ditentukan. Karena di luar itu, kematian menunggu. Pada permukaan es yang retak, suara mesin menjadi satu-satunya yang menantang sunyi kematian. Dan bencana pun datang. Truk yang dibawa Jim Goldenroot mengalami masalah. Tanpa disadari, Jim Goldenroot berhenti untuk memperbaiki kerusakan. Getaran kecil memecahkan es, membelah jalur seperti kaca rapuh. Dalam hitungan detik, truk raksasa pembawa wellhead itu tenggelam, dan Jim terbawa masuk ke dalam kegelapan beku. Konvoi kehilangan pemimpin mereka, dan waktu terus berjalan. I got one hell of an ice track behind me here. We're finished. It stopped. Mike dan Gertie mulai menyadari sesuatu yang aneh. Kerusakan yang mereka temukan bukan kecelakaan, bukan kesalahan mesin. Ini sabotase. Di tengah badai salju, di atas jalur yang setiap menit semakin menipis, kecurigaan berubah menjadi konfrontasi. Farney menuduh Tantu. Tantu menolak. Mike mencari bukti. Hingga akhirnya kebenaran muncul setelah Mike dan Gertie dijebak di dalam truk dan dikunci oleh Farney. Ternyata Tom Farney adalah orang yang bekerja untuk Josh Sickle yang merencanakan misi ini untuk gagal. Karena jika para penambang mati, tidak akan ada saksi yang akan memberitahu kebenaran dan perusahaan bebas dari tuntutan hukum. Farney secara diam-diam menyabotase sistem tekanan udara truk pertama yang dibawa Goldenroot. One, two, three. 2, 3.
Di saat kritis, Mike dan Gertie berhasil mendobrak dan keluar dari truk dan melempar bom yang hampir saja meledakkan mereka. Namun truk kedua pun terjebak di es. Mike dan Gertie pun terpaksa melepaskan muatan truknya dan melaju mengejar Varney. Sementara itu, Varney yang hampir sampai bertemu dengan Josh Cycle, memintanya untuk segera menggulingkan truk terakhir yang membawa Wellhead dan Tantu. Dan mereka bisa beralibi kalau truk-truk tersebut tidak pernah sampai karena kecelakaan. Di saat genting, Tantu melawan. Varney terjatuh namun berhasil membocorkan selang bahan bakar. Anak buahnya Cycle mencoba mengejar dan membunuh Mike dan Gertie yang menyusul. Pertarungan pun tak terelakkan. Mike dan Gertie melumpuhkan mereka semua dan mengejar Tantu. Let's go. I didn't mean it. Varney berhasil menyusul truk Tantu yang kehabisan bahan bakar. Namun Mike datang tepat waktu dan menabrak mobil Varney masuk jurang. God, what are you just gonna stand there? I ripped out my fuel equalizer. Di saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba salju di atas mereka runtuh, yang sengaja diledakkan oleh Varney yang ternyata selamat. Hampir saja mereka terkubur longsoran. Tantu mengalami luka karena serpihan kayu, Do I? dan mereka melanjutkan perjalanan. Breathe. Sementara itu, di kamp tambang, para penambang yang terjebak semakin putus asa. Gas beracun naik, ruangan menyempit, setiap detik berarti kesempatan hidup atau kematian. Ketika Mike, Gertie, dan Tanto hampir mencapai area tambang, bahaya belum berakhir. Varney muncul dan mengejar mereka. Mike mencoba menghentikan kejaran Varney, dan terjadilah duel seru di antara mereka. Mike selamat dengan cara melompat dari mobil, sementara Varney bersama mobilnya tertelan bekunya air es.
traction. Gertie dan Tantu baru saja berhasil melewati jembatan. Tiba-tiba jembatan tersebut runtuh. Getarannya membuat truk mundur perlahan. Gertie mencoba menutup gerbang jembatan agar truk tidak terjun ke jurang. Namun fatal, tubuhnya terjepit truk, luka dalam tak terelakkan. Dengan napas tersisa, ia menyerahkan hidupnya untuk memastikan misi tetap berjalan. Gertie McCain gugur demi menyelamatkan orang lain. Gertie! Gertie! Brother, my brother. Dengan kekuatan terakhir, berdua membawa truk hingga berhasil sampai tujuan. Oh my God. Hey, welcome to Katka. You McCann? Yeah. Unloaded and bolted down. Let's go straight to the drill site. Go, go, go. Operasi penyelamatan pun dimulai. Let's go, you're up. Head segera dipasang, berfungsi baik, ventilasi terbuka dan satu demi satu dari mereka keluar menuju cahaya. Tantu memeluk Cody, saudaranya yang selamat. Akhirnya korupsi perusahaan terbongkar. Joe Sickle dan pihak manajemen tidak bisa lagi menutupi kebusukan mereka dan akhirnya ditangkap. Mike kini tanpa Gertie, menerima kompensasi dan sebuah truk baru yang ia namakan TRK untuk mengenang adiknya. The Ice Road, sebuah perjalanan melintasi kematian, sebuah pertempuran melawan mereka yang ingin menggagalkan harapan, dan sebuah bukti bahwa terkadang pahlawan datang dari jalanan beku yang tak pernah menjanjikan keselamatan. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan film seru lainnya di Greget Film. Terima kasih.